Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Sebuah kisah yang judul Arwah Mall Klender. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Apa kau yakin ini tempatnya?" tanyanya dengan menatap sekilas rekannya. Nathan berdiri mematung di depan pagar besi berkarat, tatapannya tertuju pada bangunan tua yang menjulang kelam. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendela pecat tertutup debu dan papan nama Klender Plaza tergantung miring seperti akan jatuh kapan saja. "Sesuai alamat Mall Klender," jawab Sony, kameramennya sambil melihat catatan di ponsel. "Ini dia, lokasi kebakaran 20 tahun yang lalu." Sony terus mengambil video di lokasi kejadian. Nathan melangkah maju. Suara sepatunya bergesek dengan kerikil dan serpihan kaca di tanah. Udara di sekitar terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung tidak terlihat. Ia menarik nafas panjang, tapi bukannya lega. Dada justru semakin terasa sesak. Ia seperti merasakan sesuatu yang menghantam jantungnya. "Tempat ini masih berdiri," gumam Nathan. Lebih kepada dirinya sendiri, ia menatap terpaku, menatap bangunan bekas mall tersebut. "Masih berdiri, tapi kosong. Orang-orang bilang mall ini angker. Dulu ramai banget sebelum kebakaran. Sekarang, lihat saja dan simpulkan saja sendiri." Nathan memutar badan, menatap sekeliling. Jalanan depan mall sepi, hanya 1-2 kendaraan lewat di trotoar. Seorang pedagang gorengan tua duduk termenung. Ia tampak memperhatikan mereka dari tadi, menatap ke arah mereka dengan lekat. Nathan mendekat. "Pak, permisi. Saya Nathan dari media. Mau tanya-tanya soal mall ini. Dulu Bapak sempat lihat kejadian kebakarannya?" tanyanya dengan rasa penuh penasaran. Si penjual gorengan diam sejenak, menatap Nathan dari ujung kaki sampai kepala, lalu ia bicara pelan. "Saya di sini waktu itu dengar cerita orang-orang dari dalam. Asap hitam, api dari atap, kacau. Mayat-mayat dikeluarkan siang malam. Banyak yang tidak bisa dikenali. Suasana pada saat itu sungguh mencekam." "Kenapa mall ini dibiarkan begitu saja, Pak?" tanya Nathan, mencatat cepat di notes kecilnya. Notes kecilnya yang selalu ia bawa kemana-mana ketika sedang meliput sesuatu. "Banyak yang coba buka lagi, tapi tidak pernah tahan lama. Ada saja yang aneh, suara-suara, bayangan. Tiba-tiba lampu nyala sendiri. Toko-toko tutup mendadak. Satpam terakhir keluar malam-malam. Katanya dikejar anak kecil, padahal dia sendirian." Sony tertawa kecil. "Anak kecil di tempat kosong begini?" Pedagang itu menatap tajam. "Jangan remehkan yang tidak kasat mata. Jika kalian tidak percaya, jika mereka menunjukkan kepada kalian wujudnya, kalian pasti akan lari terbirit-birit." Tukang gorengan tersebut mengejek sambil menatap mereka. Nathan mengangguk pelan. "Bapak dengar cerita soal suara tangisan?" Nathan bertanya dengan sangat penasaran. "Di dekat lift yang pojok timur, katanya ada suara anak kecil menangis. Kadang ada juga suara pintu lift buka tutup, padahal listrik mati total. Tapi satu pesan dari orang-orang lama." "Apa itu, Pak?" "Kalau kau dengar suara tangisan di sana, jangan pernah dijawab." Nathan diam. Angin siang itu berembus pelan, tapi terasa dingin menusuk kulit, seakan angin menyapu pori-pori kulitnya. "Pasti bisa dibuka?" tanya Sony ragu, sambil menyorotkan cahaya ke pintu besi tua yang sudah dipenuhi karat. "Tenang saja, aku udah cek gemboknya kemarin," saut Nathan, mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderit panjang seolah menjerit setelah bertahun-tahun tidak disentuh. Dari celah yang terbuka, udara lembab dan bau debu langsung menyergap hidung mereka. "Bau banget." Sony menutup hidung. "Kayak
Gudang busuk. Ruangan di dalam gelap gulita. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema menyatu dengan kesunyian yang menyesakan dada. Hati-hati jalannya, Nathan berbisik. Kaca pecah di mana-mana. Sony menyalakan lampu kecil di atas kameranya. Sorot cahayanya menyapu perlahan ke sekeliling. Etalase kosong penuh debu, poster-poster promo yang sudah mengelupas, dan eskalator mati yang penuh karat. Sepertinya dulu tempat ini ramai banget ya. Suara Sony terdengar pelan, nyaris tidak percaya. Nathan mengangguk. Aku juga berpikir seperti itu. Suasana terasa aneh, diam yang bukan sekedar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang menahan nafas bersama mereka. Kau ngerasa gak sih? Sony menoleh cepat ke belakang. Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Nathan menelan ludah. Fokus saja ke rekaman, kita cepat selesai, terus keluar. Tiba-tiba senter Sony berkedip sebentar, lalu menyala kembali. Di kejauhan, terdengar bunyi seperti sesuatu yang jatuh pelan. Apa itu barusan? Bisik Sony dengan suara menegang. Nathan tidak menjawab. Ia hanya melangkah lebih dalam, membiarkan bayangan gelap menelan mereka berdua. Ini beneran serem, bisik Sony dengan gemeteran. Nathan berjalan perlahan ke tengah atrium. Di atas, langit-langit tinggi menampakkan lubang bekas ledakan. Cahaya matahari menyelinap samar, menyinari dinding yang menghitam karena bekas api. Nathan menatap sekeliling. Tiba-tiba kepala terasa berat, mulai menyerang. Ia menekan pelipis, terasa mual dan pusing dalam waktu bersamaan. Kau kenapa? Tanya Sony menatap Nathan dengan cemas. Entah, seperti pernah kesini. Kau pernah ke mall ini sebelumnya? Tanya Sony dengan sangat penasaran. Nathan menggeleng. Enggak, tapi rasanya sangat aneh. Sony merekam langit-langit dan sisa dekorasi lama yang nyaris runtuh. Di lantai 2 terlihat lift tua yang tertutup rapat. Nathan menatapnya lama. Langkahnya melambat mendekati lift. Saat ia berdiri di depannya, rasa dingin menyergap dari bawah kaki. Sony, rekam lift ini. Disinilah warga bilang suara tangisan sering terdengar. Nathan memberikan perintah kepada Sony. Sony menegakkan kamera. Cekrek. Lampu flash menyala. Nathan menempelkan telinga ke pintu lift. Hening, tapi di kejauhan samar sekali. Terdengar seperti isakan. Suara isakan semakin jelas, semakin membuat bulu kuduk merinding. Ia mundur. Kau dengar itu? Tanyanya dengan bergidik ngeri. Sony menghentikan rekaman. Apa? Sony menatap Nathan dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang menangis. Nathan menjawab pertanyaan rekannya dengan bergidik ngeri. Sony menajamkan pendengarannya. Tidak ada suara apa-apa. Sony tidak mendengarkan apapun. Nathan seorang yang mendengar suara tersebut. Nathan menatap pintu lift lama-lama. Suara itu seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian mereka keluar mall. Mereka menemui seorang satpam. Satpam tersebut berjaga di pos penjagaan. Saya dulu kerja di dalam. 2 tahun setelah mall kebakaran, saya diminta jaga karena ada rencana renovasi. Tapi saya keluar seminggu kemudian. Terang Pak Satpam tersebut. Kenapa Pak? Waktu itu malam, saya keliling. Lampu semua mati tapi liftnya nyala sendiri. Pintu terbuka, di dalam kosong. Saya pikir rusak, tapi saat balik arah saya dengar suara anak kecil. Menangis? Tanya Nathan cepat. Satpam itu mengangguk perlahan. Tangisan pelan. Saya pikir ada yang masuk. Saya balik, tapi kosong. Lalu suara itu semakin dekat, seperti mengikuti. Sony menelan ludah. Terus? Saya panik, lari keluar. Tapi suara itu masih di belakang saya. Kakak, tolong. Begitu katanya. Satpam tersebut bercerita dengan ekspresi penuh ketakutan sambil memegangi tengkuk lehernya. Nathan, Sony saling pandang, menatap ke arah security tersebut. Kalian tahu apa yang paling bikin saya takut? Lanjut satpam itu. Apa Pak? Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal kejadian itu. Tapi minggu lalu, ada anak kecil datang ke pos saya. Rambutnya basah dan dia bilang, Kakak Nathan akan datang, bantu aku ya. Security tersebut mengucapkannya dengan terbata-bata, menahan rasa takut. Nathan menegang. Apa? Seakan tidak percaya jika namanya disebut. Makanya saya tungguin hari ini. Nama kamu Nathan kan? Tanya satpam tersebut mengkonfirmasi hal tersebut. Jantung Nathan berdebar keras. Suara itu seperti yang ia dengar di lift tadi. Malam hari Nathan memutar ulang rekaman audio dari lift. Isak tangis terdengar lebih jelas.
Ia menajamkan volume, kemudian ada yang memanggil nama Nathan. Nathan. Suaranya lemah, sayup, tapi jelas. Sony yang duduk di sebelahnya menjauh. Bro, lu denger itu? Tanya Sony dengan gegap. Nathan menelan ludah. Iya. Gue cabut ya, ini bukan cuma urban legend. Sony berucap menatap ke arah Nathan. Nathan menatap layar laptop, menggigit bibir. Ia merasakan dadanya sesak lagi. Suara itu membuatnya gelisah, takut tapi juga terikat. Ia yakin ada sesuatu kebenaran di balik ini, semua yang harus segera dipecahkan. Ia terdiam lama, lalu membisik, hampir tidak terdengar. Siapa kamu? Kau yakin mau menginap di sini, Nat? Tanya Sony dengan tatapan penasaran. Nathan melirik Sony sekilas. Kau bisa pulang, aku cukup sendiri. Nathan meyakinkan Sony supaya ia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sony mendengus. Gila, ini bukan sekedar bangunan kosong, bro. Tadi siang saja sudah aneh, sekarang malam, lu gak takut? Nathan menenteng tas kecil berisi baterai cadangan, perekam suara, dan kamera thermal. Justru malam ini aku butuh jawabannya. Aku harus berani, walaupun aku takut. Kalau besok lo gak keluar, gue lapor polisi. Gumam Sony sambil melangkah mundur. Ia mulai menjauh dari Mall Klender. Nathan masuk ke dalam mall. Pintu besi kembali menutup perlahan di belakangnya. Suara derit besi menghilang dalam keheningan. Di dalam, gelap total. Hanya lampu senter di tangan Nathan yang menembus kegelapan. Walau suasana merinding disco, Nathan harus berani dan berdiri tegar. Langkahnya menyusuri lorong utama, melewati eskalator mati, konter-konter kosong dan lantai yang mulai ditumbuhi lumut. Beberapa tempat masih memperlihatkan bekas kebakaran, dinding hitam, langit-langit berlubang, kaca-kaca pecah, tapi yang paling mencolok adalah kesunyian yang tidak biasa. Nathan mengarahkan kameranya ke sekeliling. Lensa menangkap bayangan panjang tubuhnya sendiri. Ia menyalakan perekam suara, sehingga merekam suara, mulai merekam semuanya. Jurnal malam pertama, jam 23:10, suhu dingin, tidak ada suara selain langkah sendiri. Lambat laun suasana menjadi mencekam di kesunyian malam. Ia mendekati lift tua di pojok timur. Disinilah suara tangisan kemarin terekam. Nathan mengamati dengan jelas setiap sudut demi sudut. Nathan duduk bersila di depan lift. Ia diam, menunggu. 5 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi. Lalu dentang seperti suara lonceng lift tua, suara yang berbunyi kini terdengar jelas di telinga. Nathan menegakkan badan. Pintu lift berkarat itu perlahan bergeser terbuka di dalam gelap total. Halo? Suaranya bergetar. Bersih banget. Gumam Nathan pelan, mengamati lantai lift yang mengkilap, kontras dengan lorong mall yang dipenuhi debu dan serpihan plafon. Ia berdiri tegak. Sorot senter dari ponselnya menyapu dinding lift yang tampak seperti baru dibersihkan. Aneh, siapa yang masih merawat lift ini? Nathan melangkah masuk, lalu ragu sejenak dan mundur lagi. Tapi begitu ujung sepatunya menyentuh lantai lift sepenuhnya, getaran halus merambat di bawah kakinya. Pintu tertutup otomatis, pelan tapi pasti, seolah mendorongnya masuk ke perangkap. Nathan panik, menekan tombol open, tapi tidak ada respon. Gelap menyergap, tidak ada cahaya sama sekali. Ia buru-buru menyalakan senter di ponsel. Cahaya putih pucat menyebar, lalu menghilang begitu saja. Apa-apaan ini? Kenapa kayak ditelan? Lalu dari kejauhan alunan musik terdengar, samar, lembut, musik instrumental khas toko pakaian atau kafe. Suara orang berbicara muncul lalu tertawa. Ramai langkah kaki terdengar banyak, seolah mall yang tadi mati mendadak hidup kembali. Nathan menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara. Kemudian, pintu lift terbuka perlahan. Cahaya putih terang menerobos masuk menyilaukan mata Nathan. Ia melangkah keluar pelan, langkahnya gemetar. Apa ini? Di depannya atrium mall tampak hidup. Anak-anak berlarian, beberapa remaja duduk sambil tertawa di kursi food court. Musik berdentum dari toko-toko. Aroma roti panggang menguar. Silakan dicoba kak, roti baru varian karamel. Tawar seorang pramuniaga sambil menyodorkan potongan kecil di nampan. Nathan menoleh, bingung. Pegawai toko menyapa pengunjung, eskalator menyala, naik turun penuh orang. Mall itu hidup normal. Tadi kan hancur semua, desis Nathan, tenggorokannya tercekat. Selamat datang kak, ada yang bisa dibantu? Suara pramuniaga menyapanya.
Nathan tidak menjawab, matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia memutar badan, semuanya tampak normal, seolah ia kembali ke masa sebelum tragedi. Lalu alarm berbunyi pelan, tidak jelas, tapi terus berbunyi. "Evakuasi, ini bukan simulasi, segera ke pintu keluar." Suara dari pengeras terdengar jelas di telinganya. Ada api!" teriak seseorang dari lantai atas. Suara itu memecah riuh musik dan obrolan. Dalam sekejap wajah-wajah di sekeliling Nathan berubah panik. "Cepat keluar, ada kebakaran!" seru seorang pegawai toko sambil berlari. Anak-anak mulai menangis, orang-orang berdesakan, berlarian tanpa arah. Suasana mal berubah kacau. Teriakan bercampur suara barang pecah dan lemari roboh. "Asapnya, astaga, lihat langit-langit!" Seseorang menuju ke atas. Asap hitam mulai turun perlahan, menyusup lewat celah ventilasi dan lampu gantung. Bom! Sebuah ledakan mengguncang lantai atas. Toko-toko meledak satu persatu. Api menyembur dari etalase, menyambar boneka, baju dan tirai-tirai yang mudah terbakar. Nathan mundur, matanya melebar. Apa ini? Ini bukan nyata." Jeritan makin keras, tangisan anak-anak bercampur dengan suara orang-orang saling bertabrakan. Tubuh-tubuh terseret, seseorang terjatuh, terinjak, lalu menghilang dalam kepulan asap dan debu. Lantai bergetar hebat, kaca-kaca berderak. Sebagian pecah, menyebar serpihan kemana-mana. Nathan berdiri membeku di tengah kekacauan. Nafasnya memburu, tubuhnya tidak mampu bergerak. Api menjilat dari lantai atas, seakan hendak menerkamnya. Di antara kobaran api, ia melihat sosok wanita berseragam pegawai menarik tangan seorang anak kecil. "Ayo cepat, lari ke pintu keluar!" teriak wanita itu, menggandeng sang anak menuju pintu kaca di ujung lorong. Nathan tertegun. Itu kejadian dulu. Aku pernah lihat ini di berita." "Cepat, ikut ibu!" teriak si wanita. "Buka pintunya, tolong!" teriak wanita berseragam memukul-mukul kaca. Tapi pintu tidak bergeming, kaca itu tidak retak sedikit pun. "Kenapa nggak bisa dibuka?" Pegiknya panik. Di balik kaca, orang-orang hanya berdiri, menatap dari luar. Tidak satu pun bergerak, mereka tidak bisa menolong. Anak kecil di samping wanita itu menangis kencang, wajahnya basah air mata. "Ibu, aku takut." Tangannya menempel di kaca, kecil dan gemetar. Matanya bertemu pandang dengan Nathan. Nathan menahan nafas. Dunia seolah melambat dan tiba-tiba semua berhenti. Api yang menjalar membeku di udara, asap tidak lagi bergerak, jeritan terhenti. Orang-orang membeku dalam posisi ketakutan, seperti patung. Suara apapun menghilang, hening total. Nathan berdiri kaku, matanya tidak lepas dari si anak yang masih menempelkan tangan di kaca. Lalu, brak, semuanya lenyap. Gelap menelan semuanya, tidak ada api, tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri sendirian di lorong mal yang sunyi dan kosong, hanya nafas dan detak jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinga. "Gila, barusan apa?" desanya pelan. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah cepat, sepatunya berderak di lantai kotor. Ia mencari jalan keluar kemanapun, asal bukan tempat itu. Tapi setiap lorong yang ia lewati kembali ke tempat yang sama, pojok timur dekat lift. "Nggak mungkin, aku tadi belok kanan, harusnya ke eskalator," katanya sambil melirik ke belakang. Namun tetap saja setiap langkah, setiap belokan berujung di titik yang sama. Lift sunyi, menganga, seakan memanggilnya kembali. Nafasnya memburu. Apa-apaan ini? Ia mencoba berlari ke arah pintu utama, tapi yang ia temukan hanyalah koridor panjang yang sama. Bau hangus dan asap mulai terasa lagi. Ia menoleh, di belakangnya pintu lift terbuka. Dari dalam suara kecil terdengar. "Nathan!" Suara tersebut terus memanggil namanya. Ia tidak menjawab, hanya diam seribu bahasa. Langkah kaki kecil muncul dari dalam lift. Sosok anak kecil, sekitar 5 tahun, berdiri di ambang pintu. Rambutnya menempel di wajah, bajunya hangus sebagian. "Kak Nathan, kamu kembali." Nathan mundur. "Siapa kamu?" Anak itu tersenyum tipis tapi matanya sayu, basah. "Kau tinggal waktu itu, tapi aku gak marah." Nathan merasa lemas, seakan tubuhnya mau roboh dan tidak mampu menahan beban. "Aku tinggal? Tinggal siapa?" Si anak menunjuk dirinya sendiri. "Aku menunggu lama di balik kaca." Nathan teringat pintu kaca, anak kecil yang menangis, mata itu mata yang sama.
Ia berjongkok, suaranya pelan. Aku kenal kamu. Anak itu mengangguk. Kita lari bareng, tapi ibu suruh kakak duluan. Ibu kunci aku di belakang, biar aku aman katanya. Nathan menahan nafas, kepalanya berdenyut. Gambar-gambar samar muncul seorang wanita, memeluknya, mendorongnya ke lorong, berteriak. Lari Nathan. Kenapa aku gak ingat semua ini? Kepalamu berdarah, waktu itu diselamatkan. Semuanya hilang. Nathan menunduk. Siapa kamu? Tanya saja sama yang lain, mereka juga ingat. Tiba-tiba dinding lift di belakang anak itu berubah. Bayangan-bayangan muncul, sosok manusia terbakar, seorang ibu memeluk bayinya, seorang pegawai menutupi wajah seorang satpam, tertembus serpihan kaca. Nathan bangkit, jantungnya berdegup liar, langkahnya mundur pelan. Kamu mau bantu kami kan? Tanya si anak menatap ke arah Nathan dengan tersenyum. Nathan membeku, ia bingung harus menjawab. Kami gak bisa pergi, karena kebenaran belum keluar. Anak kecil itu berbicara dengan ekspresi penuh kesedihan. Nathan menatap wajah anak itu, matanya bersinar redup, seperti harapan yang tertinggal. Bantu kami kak, pinta anak kecil tersebut. Pintu lift perlahan menutup, suara musik mall kembali terdengar samar, tapi tidak nyata. Nathan berdiri di lorong kosong, nafasnya berat. Tubuhnya gemetar, ia bingung apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia menoleh ke belakang, semuanya gelap. Tidak ada apapun di sana, tapi suara anak kecil itu terus terdengar. Kakak Nathan, kakak, panggil anak tersebut dengan suara yang memilukan. Aku pernah di sana, waktu kebakaran. Nathan menundukkan kepalanya. Akhirnya kau sadar juga. Kau pingsan di depan lift, aku panik. Kudobrak pintunya. Sony menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Nathan duduk perlahan. Aku mimpi aneh, ungkap Nathan. Mimpi seperti apa? Tanya Sony dengan penasaran. Nathan mengusap wajahnya. Aku melihat diriku kecil, digendong seorang wanita. Dia pakai seragam mall. Kami lari. Di belakang api semua terbakar. Sony diam, menunggu apa yang akan Nathan katakan selanjutnya. Wanita itu teriak, lari Nathan. Aku ingat suara itu sekarang. Dia mendorongku ke lorong, tapi dia tetap di belakang. Sony mendekat. Kau yakin itu bukan cuma mimpi? Nathan menggeleng. Itu bukan mimpi biasa. Aku pernah di sana. Aku salah satu dari mereka. Hari itu Nathan mencari seseorang yang disebut dalam catatan arsip kebakaran, Pak Wiryo, mantan teknisi mall. Ia tinggal di pinggiran kota. Saat Nathan mengetuk pintu rumah tua itu, seorang pria parubaya keluar. Rambutnya putih sebagian, matanya cekung, tangannya gemetar sedikit. Ia lantas menghampiri Nathan. Pak Wiryo. Siapa kau? Tanya Pak Wiryo balik. Dengan raut wajah penuh tanda tanya menatap Nathan. Saya Nathan, jurnalis. Mau tanya soal Mall Klender, kebakaran 20 tahun lalu. Nathan menjawab dengan tegas. Wajah Pak Wiryo langsung berubah. Wajahnya masam, tidak bersahabat. Untuk apa kau gali-gali luka lama? Saya korban. Saya satu-satunya yang selamat, tapi saya baru ingat. Nathan menjawab dengan tersenyum kikuk. Pak Wiryo memandang tajam. Kau anak kecil itu? Nathan mengangguk lalu tersenyum menatap wajah Pak Wiryo. Pak Wiryo menghela nafas lama, lalu membuka pintu. Masuk. Di ruang tamu yang penuh debu dan kertas tua, Nathan duduk sambil mencatat. Pak Wiryo menuangkan teh. Saya jaga sistem listrik dan pemadam saat itu. 1 minggu sebelum kebakaran ada yang aneh. Apa maksudnya? Tanya Nathan dengan raut wajah penasaran. Manajemen ganti semua jalur kabel. Sistem pemadam diperiksa, tapi tidak dikembalikan normal. Beberapa area bahkan dicabut total. Pak Wiryo menjawab pertanyaan tersebut dengan menarik nafas panjang. Nathan mencatat cepat. Kenapa dicabut? Waktu itu saya tanya, bos bilang, urusan perusahaan. Tapi makin aneh. Pintu darurat dipasang kunci pengaman dari luar. Alasannya untuk kontrol pengunjung. Tapi saya curiga. Penyebab malam kejadian? Listrik padam. Tapi anehnya bukan karena konslet. Panel utama sengaja dimatikan. Api muncul dari ruang gudang. Terlalu cepat menyebar. Gak wajar. Nathan menggenggam pulpennya kuat. Ia mencatat semua kesaksian dari Pak Wiryo. Saya sempat dengar kabar. Manajemen asuransi diubah seminggu sebelumnya. Nilainya besar. Pak Wiryo menjelaskan apa yang ia ketahui. Nathan menatap Pak Wiryo. Jadi mall itu dibakar?
Nathan menatap Pak Wiryo lekat-lekat. Pak Wiryo menatap kosong. Saya pikir begitu, tapi tidak punya bukti kuat. Semua data hilang di kebakaran, yang selamat hanya kau. Pak Wiryo menatap kembali wajah Nathan. Sore itu Nathan menemui Bu Murni, seorang paranormal yang dulu sering diminta bantu bersih-bersih tempat angker, termasuk Mall Klender. Di ruang praktek kecilnya yang penuh dupa, cermin-cermin tua, Nathan duduk berhadapan dengannya. Aku dengar suara anak kecil. Dia bilang aku meninggalkan dia. Aku bingung. Nathan bergumam dengan suara lirih. Tanpa terasa air mata menetes di wajah tampannya. Bu Murni mengangguk pelan. Kadang korban selamat tidak ingat, tapi arwah, mereka tidak lupa. Mereka terikat di tempat itu dan mereka menunggumu. Bu Murni berucap dengan menatap Nathan lekat. Nathan menahan nafas. Kenapa aku? Nathan bertanya dengan nada dan ekspresi penuh dengan rasa penasaran. Kau saksi satu-satunya. Mereka hanya bisa tenang kalau seseorang ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kebenaran yang terkubur. Bu Murni berucap dengan menatap Nathan lekat-lekat. Nathan memejamkan mata. Potongan-potongan ingatan bermunculan. Suara sirine, kaca pecah, tangan menariknya, suara lari Nathan, lalu gelap. Aku punya kakak, tanyanya tiba-tiba. Bu Murni menatapnya dalam-dalam. Kau tahu jawabannya. Nathan mengangguk pelan. Malam harinya Nathan duduk di depan laptop. Ia membuka file berita lama, mencari nama-nama korban. Tangannya berhenti di satu nama, Ayu Kartika, pegawai toko pakaian usia 22 tahun, ditemukan tewas memeluk tubuh seorang anak kecil. Mayat anak itu tidak dikenali, tapi diperkirakan usia 5 tahun. Nama Ayu, Nathan mengulang lirih. Itu kakakku. Ia membuka berkas adopsinya sendiri, ditemukan tanpa identitas. Hanya luka di kepala dan trauma berat. Diadopsi setelah berbulan-bulan koma. Nathan menatap layar, semua cocok. Ia adalah anak itu. Ayu adalah kakaknya. Esok paginya Nathan kembali ke mall. Tapi bukan untuk merekam hantu. Ia ingin bertemu dengan para arwah korban Mall Klender. Ia membawa berkas, data dari Pak Wiryo, foto kabel terbakar, skema sistem pemadam, bukti transfer dari asuransi, artikel kebakaran dan nama-nama korban. Ia berdiri di depan lift tua. Aku kembali, ucapnya pelan. Nathan dengan suara bergetar mengusap matanya yang mengeluarkan air mata, antara kesedihan dan kebahagiaan karena ia akhirnya tahu kebenarannya. Suara angin berdesir lalu lift menyala, lampu indikatornya berkedip. Pintu terbuka, Nathan melangkah masuk. Kegelapan menyambutnya, tapi kali ini ia tidak takut. Aku ingat semuanya, bisiknya. Air mata terus menetes di wajah tampannya. Saat Nathan keluar dari lift, tiba-tiba angin bertiup dari dalam. Lampu yang mati menyala, lorong-lorong terang, udara berubah hangat, tapi tidak nyaman. Lalu satu persatu sosok-sosok mulai muncul. Mereka berdatangan satu persatu, melangkahkan kaki mereka ke arah Nathan. Mereka tidak mendekat, tidak bergerak, hanya menatap Nathan berdiri perlahan. Aku akan publikasikan semuanya, aku janji. Nathan mengeluarkan suaranya dengan menitikkan air mata kesedihan menatap para arwah. Ia melangkah ke koridor timur, tempat di mana semua bermula. Lift tua berdiri bisu di ujung lorong. Cahaya lampu di atasnya berkedip. Di depannya dua sosok muncul. Seorang wanita muda berseragam pegawai mall, wajahnya tenang, matanya hangat dan dipelukannya anak kecil dengan rambut acak dan mata polos. Nathan menahan nafas, dadanya sesak. Ia seakan mengingat kembali peristiwa sebelum ia kecelakaan. Itu aku, gumamnya dengan suara lirih. Lambat laun air mata meluncur seraya perlahan membasahi wajah tampannya. Anak kecil itu menoleh, menatap Nathan. Wajahnya mirip, sangat mirip. Terima kasih, sudah kembali. Suara wanita itu pelan. Ia tersenyum ke arah Nathan. Nathan melangkah maju berdiri di hadapan mereka. Wanita tersebut memeluk Nathan. Ada kehangatan dan kasih sayang dari wanita tersebut. Kau kakakku, suaranya bergetar. Senyuman menghiasi wajah tampannya. Sang wanita mengangguk. Dan kau adikku yang selamat. Tangis Nathan pecah. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Maaf, aku gak bisa tolong kalian. Wanita itu tersenyum. Kau sudah tolong kami. Dengan ini Nathan, kami berterima kasih kepadamu. Ia menunduk menatap dokumen yang Nathan letakkan. Kami bisa tenang. Satu persatu sosok-sosok di lorong mulai memudar.
Cahaya di belakang mereka menjadi terang, menyilaukan. Mereka berjalan perlahan ke arah cahaya. Nathan berdiri diam. Air mata jatuh membasahi wajahnya. Sosok kakaknya menggenggam tangan si anak kecil. "Selamat tinggal, Nathan." "Selamat jalan, Kak." Mereka melangkah masuk ke dalam cahaya. Cahaya itu menghilang, sunyi kembali. Keesokan paginya dunia gempar. Situs berita online milik Nathan memuat artikel panjang. Misteri kebakaran Klender. Kesengajaan yang dibungkam 20 tahun. Ada bukti nama, wawancara, rekaman suara, arsip hilang yang dipulihkan. Kini semua kebenaran telah terungkap. Media nasional melumat ulang berita. Tayangan televisi membahasnya, nama-nama yang terlibat disebutkan. Tekanan publik menuntut penyelidikan ulang. Nathan tidak memberi komentar, ia hanya menonton dari jauh. Seminggu kemudian Mall Klender diratakan. Bulldozer menghancurkan tembok-tembok terakhir. Tiang-tiang beton runtuh. Abu dan serpihan berterbangan. Bangunan yang menyimpan rahasia kini tidak lagi ada. Nathan berdiri di antara puing-puing, membawa setangkai bunga putih. Nathan berdoa dengan tulus untuk semua yang ada di sana, berharap akan tenang di surga. Ia meletakkannya di atas tanah yang hangus. "Semuanya sudah selesai, kalian sudah bebas." Ia menatap langit menghela nafas. Sony memanggil dari jauh. "Sudah siap pulang?" Tanyanya menatap Nathan dengan senyuman. Nathan mengangguk. "Tunggu sebentar, aku tinggal menyalakan kamera terakhir." Ia meletakkan kamera kecil di batu puing, menyalakan tombol rekam, lalu berjalan perlahan menjauh. Kamera merekam dalam diam. Debu masih berterbangan, angin bertiup pelan, lalu sesuatu muncul di layar. Dari kejauhan tampak dua sosok kecil berjalan beriringan. Seorang anak kecil menggenggam tangan wanita dewasa. Mereka berjalan menjauh, lalu berhenti sejenak. Wanita itu menoleh, tersenyum ke arah kamera. Kemudian mereka melangkah masuk ke cahaya di ujung puing, menghilang. Rekaman berhenti. Nathan duduk di dalam mobil, menatap hasil rekaman. Saat melihat dua sosok itu, ia tidak bicara. Ia hanya menutup mata dan membiarkan air mata turun tanpa suara. "Terima kasih kakak, sekarang kami bisa tenang." Suara itu terdengar samar di antara desir angin sore. Pelan, namun cukup untuk membuat Nathan membuka mata. Ia masih duduk di dalam mobil, jendela setengah terbuka, langit jingga, senja bergelayut perlahan di atas runtuhan bekas Mall Klender. Puing-puing yang belum sepenuhnya dibersihkan tampak seperti kuburan raksasa, sunyi, mati dan menyimpan ribuan cerita yang tidak pernah selesai. Nathan menghela nafas, kepalanya menyandar pada sandaran kursi, matanya sembab. Tapi ada kedamaian yang baru kali ini terasa. "Suara tadi, apa aku mengigau?" gumamnya dengan suara lirih. Sony yang duduk di kursi pengemudi menoleh. "Apa?" tanyanya menatap ke arah Nathan. Nathan tidak langsung menjawab. Ia membuka kaca jendela penuh, membiarkan angin masuk, membawa serta aroma hangus yang masih tersisa di udara. Wangi hangus yang masih tercium jelas di hidungnya. "Aku dengar suara," ucap Nathan akhirnya. "Seperti suara anak itu, tapi nadanya tenang." Nathan berucap dengan pelan. Sony mengerutkan kening. "Lo yakin lo udah baik-baik aja, Nat?" tanya Sony seakan ragu. Nathan tersenyum kecil. "Aku rasa untuk pertama kalinya iya." Sony menatapnya lama. "Gua kira lo bakal terus ngejar ini sampai ke dasar neraka." Sony tersenyum ke arah Nathan. "Dulu mungkin iya," saut Nathan sambil merapikan kertas-kertas yang berserakan di pangkuannya. "Tapi sekarang semua sudah cukup." Nathan tersenyum menatap balik Sony. Diam sejenak, lalu Nathan membuka pintu mobil dan keluar. Ia berdiri di sisi jalan, menatap reruntuhan yang mulai redup dalam cahaya senja. "Gua mau ke sana sebentar," ucapnya. Sony membuka pintu juga. "Gua ikut." Sony berjalan mengikuti langkah kaki Nathan. Mereka menyeberangi puing-puing, melewati garis kuning polisi yang sudah mulai lusuh. Tidak ada yang menghentikan mereka. Tempat itu sudah seperti bangkai, dilupakan oleh waktu. Nathan berhenti di tengah bekas atrium utama, tempat dulunya ada air mancur dan taman kecil. Sekarang hanya lantai retak dan potongan beton berserakan. Dulu tempat ini sangat indah. Banyak hiruk-pikuk orang berdatangan, menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, menikmati libur pekan bersama kawan dan sanak saudara. Banyak anak muda yang datang ke mall untuk bersantai, menghabiskan waktu, menghilangkan rasa penat yang mendera. Tapi sekarang menjadi puing-puing reruntuhan akibat peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Dulu di sini banyak anak-anak main, ucap Nathan pelan. Ia teringat masa lalu ketika ia bermain juga dengan anak-anak sepermainan di saat ia jalan-jalan bersama Kak Ayu. Sony mengangguk. Gua tahu, gue salah satu yang pernah ke mall ini waktu kecil. Gue bisa merengek minta jus. Gue juga suka makan fried chicken di sini. Nyokap dan bokap gue suka mengajak gue ke time zone. Gue suka kesini sama sepupu gue dulu. Sony mengenang masa kecilnya ketika mengunjungi Mall Klender. Nathan memejamkan mata. Kayu pernah ajak aku ke sini. Aku ingat sekarang. Dia suka ajak aku ke toko roti di sudut, belikan donat gula. Nathan tersenyum ketika mengingat hal tersebut. Dalam waktu bersamaan ia tersenyum dan menangis. Mungkin kesedihan dan kebahagiaan yang ia rasakan terjadi di waktu bersamaan. Manis banget ya, gumam Sony menatap wajah sang sahabat. Nathan tersenyum lirih. Manis, tapi sangat tragis. Apalagi jika teringat hal tersebut. Mereka berjalan menuju titik terakhir rekaman itu, sebuah batu puing yang masih menyimpan kamera kecil yang tadi ditinggalkan. Nathan mengambilnya, mematikan tombol rekam. Gua upload ini nanti malam. Yakin lo mau tunjukin bagian terakhirnya juga? Yang dua sosok itu? Sony menatap Nathan lekat. Nathan menatap layar kamera. Iya, biar semua tahu. Mereka bukan cuma korban. Mereka punya cerita. Mereka layak dikenang. Sony menarik nafas. Gua masih merinding tiap ingat suara anak itu bilang nama lo. Suaranya terngiang-ngiang jelas hingga kini di telinga gua. Suaranya terdengar lirih, terkadang menyedihkan, bikin gua terkadang sedih. Nathan menatapnya. Karena aku memang bagian dari mereka, Son. Nathan berucap dengan menundukkan kepala. Lu gak marah? Tanya Sony dengan raut wajah penasaran yang penuh tanda tanya. Nathan menggeleng. Aku sedih, tapi bukan marah. Aku justru berterima kasih karena dikasih kesempatan buat menebus semua. Aku jadi tahu kebenarannya. Aku tahu jati diriku. Aku tahu kakakku, kakak yang baik, yang selalu menyayangiku. Hening kembali menyelimuti mereka. Sampai akhirnya Sony bicara pelan. Lu tahu gak, Nat? Gue percaya sekarang ada sesuatu yang lebih dari sekedar tempat angker. Nathan meliriknya. Apa maksudmu? Nathan menatap Sony dengan lekat. Gua rasa arwah itu bukan marah. Mereka cuma butuh didengar. Terkadang arwah ingin kita mengetahui apa yang terjadi ketika mereka masih hidup. Mereka juga ingin kita tahu, walaupun mereka telah tiada. Terkadang mereka ingin eksis dikenang. Nathan menatap langit. Matahari hampir tenggelam. Langit memerah. Lalu perlahan beranjak gelap. Malam datang dengan bintang dan bulan yang menghiasi malam. Beberapa hari kemudian Nathan berdiri di ruang redaksi. Di hadapannya layar besar menampilkan tampilan depan situs medianya. Judul besar terpampang. Terungkap kebenaran di balik tragedi Mall Klender. Disertai subjudul, bukan sekedar kebakaran. Ini sabotase. Saksi utama adalah korban selamat yang terlupakan. Editor kepala Pak Dimas mendekatinya. Artikelmu trending. Semua kantor berita besar menguntipnya. Polisi juga sudah bentuk tim penyelidik ulang. Nathan mengangguk. Sudah seharusnya. Nathan tersenyum. Kebenaran akhirnya terungkap. Kau siap dengan segala konsekuensinya? Tanya Pak Dimas lagi dengan menatap ke arahnya. Saya sudah bertemu mereka. Mereka menunggu ini selama 20 tahun. Nathan berucap dengan menangis sesegukan. Terlihat kesedihan di raut wajahnya, kesedihan yang tidak dapat ia sembunyikan. Pak Dimas terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Nathan. Kau wartawan sejati, Nat. Tidak lebih dari itu. Kau manusia. Di rumahnya Nathan membuka album lama yang ia temukan di gudang panti asuhan tempatnya dulu dibesarkan. Di dalamnya foto-foto pudar, beberapa tanpa nama, tapi satu foto membuatnya berhenti. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih foto tersebut. Seorang gadis muda berseragam mall tersenyum cerah, merangkul seorang anak kecil yang belum genap 5 tahun. Mereka tersenyum bahagia di dalam foto tersebut. Ini foto terakhir kita ya, Kak. Ia menempelkan foto itu di dinding dekat meja kerjanya. Di sampingnya, ia tulis tangan. Untuk Ayu, kakakku, pahlawan tanpa nama, aku tidak akan melupakanmu. Beberapa bulan kemudian, sebuah taman kecil dibangun di atas lahan bekas Mall Klender. Di tengah taman berdiri tugu peringatan. Sebuah prasasti marmer hitam bertuliskan, untuk 227 jiwa yang hilang dalam tragedi Mall Klender. Kini kalian tidak dilupakan.
Nama-nama kalian dikenang, kebenaran telah datang. Hari itu Nathan datang seorang diri. Ia berdiri di depan tugu, meletakkan bunga putih. Hujan rintik-rintik turun pelan, membasahi tanah yang dulu membara. Sekarang aku mengerti, Kak, ucap Nathan pelan. Kau tidak tinggalkan aku, kau selamatkan aku. Nathan mengusap air mata yang mulai menetes di wajah tampannya. Suara lembut seolah menjawab dari balik angin. Kau sudah membawaku pulang, Nathan. Nathan tersenyum, air mata kembali turun. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena bahagia. Karena akhirnya semua sudah kembali ke tempatnya. Dan di tengah rintik hujan, di bawah langit yang pelan cerah, Nathan melangkah pergi dari taman itu, membawa damai di hatinya. Selang 5 tahun kemudian, mall tersebut dibangun kembali. Mall Klender beraktivitas seperti biasa, walau terkadang ada gangguan dari mereka yang tidak terlihat. Mereka hanya menunjukkan diri mereka terkadang. Nathan juga terkadang melewati Mall Klender. Dari kejauhan dia terkadang melihat kakaknya Ayu tersenyum dan melambaikan tangannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.